Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, kembali lagi kita bertemu dalam renungan dan doa malam Jemaat GKE Kasongan. Baik, sebelum kita memasuki perenungan kita, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Hilkia Bayi Saputra, bisa dipanggil Kiki atau juga bisa dipanggil Hilkia, terserah Bapak Ibu jemaat sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya baru pertama kali ditempatkan di resort GKE Kasongan untuk bertugas di sini melaksanakan TKS, yaitu tenaga kerja sukarela yang biasa disebut sebagai prapikarnya sebelum pikar. Baik, kembali kita masuk lebih dalam. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan untuk renungan kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 dengan perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih menerima napas kehidupan yang tentunya berasal dari kebesaran nama Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini sampai pada detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Tuhan, sekarang kami akan merenungkan apa yang ada di dalam firman-Mu ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman atau kebenaran firman-Mu ini kepada jemaat, dan biarlah jemaat bersatu hati mendengarkan apa yang disampaikan, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan pribadi jemaat agar mereka jauh lebih mengenal Kristus dan makin percaya akan kebesaran kasih-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saya memiliki tema untuk renungan kita, yaitu hiduplah untuk saling bahu-membahu dalam tugas dan tanggung jawab antar sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah wadah yang di dalamnya terdapat suatu organisme yang hidup. Sebagaimana dikatakan hidup karena di situ merupakan tempat bertumbuhnya, tempat mekar atau berkembangnya, ibaratkan bunga yang layak. Dan hal itu tentunya berawal dan berasal dari diri kita sendiri yang belum mengenal Kristus menjadi mengenalnya, bahkan kita menjadi lebih percaya kepadanya. Kita sudah sampai tahap itu karena kita sudah disadarkan,
yaitu melalui panggilannya, bertumbuh dari persekutuan, menyembah Tuhan, kemudian melayani, dan sampai tahap menginjili. Oleh karena itu, pertumbuhan yang diinginkan Tuhan tentunya bersesuaian dengan kehendak-Nya. Jadi Tuhan ingin kita bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Nya. Segala hormat, puji, dan syukur atas kasih-Nya, karena sebagian dari hal itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing pribadi. Atau dengan kata lain sudah diterapkan di dalam diri kita seperti itu. Lalu selain daripada itu, gereja yang hidup tentunya dinamis. Berkembang juga membutuhkan organisasi yang tertib supaya dapat bertumbuh dan berjalan dengan baik. Bila tidak seperti itu, maka kehancuran bisa terjadi. Keadaan hancur inilah yang dihadapi oleh jemaat mula-mula sejak dalam tahun-tahun permulaan gereja. Pada saat itu jemaat masih kecil, belum mulai berkembang pesat, sehingga urusan belum banyak dan para rasul tentunya masih dapat mengatasi atau menangani banyak hal. Namun seiring berjalannya waktu, zaman sudah mulai berkembang, pertumbuhan gereja mulai pesat, menjadi lebih besar, dan perkara demi perkara pun makin bertambah. Apalagi ditemukan bila jemaat berasal dari latar belakang dan bahasa yang berbeda-beda, dari budaya juga yang berbeda-beda seperti halnya jemaat mula-mula itu. Tidak heran Bapak Ibu Saudara bahwa ada kebutuhan jemaat yang terabaikan seperti para janda Yahudi yang berasal dari luar daerah atau wilayah. Terjadinya hal itu kemungkinan ada tindakan diskriminasi di lapangan, bisa juga terjadi karena ketidaksengajaan para rasul karena harus fokus memberitakan Injil, sehingga lalai dalam memperhatikan kebutuhan mereka. Beruntung sekali Bapak Ibu Saudara bahwa jasa para rasul sebagai orang pilihan Tuhan yang cerdas, bijaksana dalam menyikapi keadaan demikian. Jika tidak, maka iblislah yang ikut campur tangan langsung mengobrak-abrikan kesatuan gereja. Sehingga dari itu mereka memutuskan dan menetapkan kepada jemaat untuk memilih 7 orang berkualitas. Berkualitas dalam artian memiliki karakter baik dan penuh iman, kuasa, bahkan memiliki karunia roh serta hikmat untuk membantu meringankan beban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dilakukan oleh diakonia gereja. Maka terpilihlah orang-orang itu seperti yang dikatakan di dalam ayat 5, yaitu dimulai dari Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan itulah yang orang-orang sebagai orang yang terpilih, yang dipilih oleh jemaat sesuai dengan permintaan para rasul pada saat itu. Demikianlah para pemimpin atau siapapun kita tentunya tidak bisa sendiri melakukan berbagai hal. Oleh karena itu perlu untuk memobilisasi anggota jemaat dalam segala bidang pelayanan sesuai talenta atau bidang masing-masing. Semua harus saling bahu-membahu, bekerja sama, dan di samping itu juga perlu fokus pada pelayanan yang diemban pada tugas masing-masing. Sehingga dari itu Injil dapat terus tersebar luas, sehingga banyak orang yang bertumbuh atau berkembang serta percaya kepada Yesus. Tidak hanya untuk pemimpin atau pelayan saja, sesama jemaat Tuhan bisa juga menyerahkan diri untuk membantu seseorang. Tetapi tidak hanya seseorang diri, namun antara satu dan yang lainnya, sesuai dengan tema dan renungan kita pada hari ini, yaitu hiduplah untuk saling bahu-membahu dalam tugas dan tanggung jawab antar sesama.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan sikap kita dalam melayani? Melayani sama dengan artiannya membantu sesama. Apakah kita yakin bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan seorang diri? Tentu tidak jawabannya. Tapi ingatlah, kita bisa sadar bahwa waktu kita itu terbatas. Maka libatkanlah orang lain agar kita bisa bersama melakukan dan melanjutkan pekerjaan Tuhan yang besar dalam realitas kehidupan kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur Tuhan atas kasih setiamu. Engkau telah mengajarkan kami banyak hal melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan dalam renungan hari ini. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang berharga itu. Setidaknya dari hal kecil kami dapat bertumbuh, berkembang sesuai apa yang Tuhan inginkan, sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah hidup kami terus menerus melancarkan tugas dan tanggung jawab dari apa yang sudah Tuhan berikan. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan diberkati seluruh jemaat-Mu yang melakukan atau mendengarkan apa yang disampaikan dari renungan firman-Mu pada hari ini. Biarlah dalam hari-hari kedepannya dalam tugas dan tanggung jawabnya semakin diberkati, dilancarkan dalam segala hal. Pada saat ini juga Tuhan, keadaan pandemi COVID-19 masih berlangsung. Biarlah kiranya Tuhan membimbing, membungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, sakit penyakit yang lumayan susah untuk dihindari itu Tuhan. Kami tahu, kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada mujizat. Diberkati orang-orang yang terkena atau terpapar virus pandemi COVID-19 itu Tuhan, baik itu kerabat, saudara, orang-orang terdekat kami ataupun siapapun juga Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan dan kasih setia-Mu untuk membutuhkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, topanglah Tuhan, berilah mujizat-Mu. Kami yakin dan percaya jika kami bersungguh-sungguh, jika kami selalu mendengarkan apa yang Engkau berikan bagi kami, entah itu melalui firman-Mu atau siapapun juga yang menguatkan kami, biarlah kami terus bertumbuh, biarlah kami terus terobati, biarlah kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, diberkati segala sesuatu yang akan kami hadapi ke depannya nanti. Kami tidak tahu bahwa kapan pandemi ini berakhir ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya kami selalu ada di dalam lawatan, perlindungan, kasih, dan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan kami, di tengah kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Inilah doa kami Tuhan, kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.